Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ahmad Amin, dosen program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan bidang keahlian psikologi. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah psikologi umum. Video ini digunakan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah psikologi umum. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang psikologi secara umum, bagaimana menangani siswa sesuai dengan karakter dan kepribadiannya masing-masing, serta meningkatkan motivasi belajar siswa dan bagaimana peran psikologi dalam pendidikan. Adapun mata kuliah ini punya capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan psikologi dan ruang lingkup psikologi. Dua, mahasiswa mampu mengkaitkan hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan aliran-aliran dalam psikologi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkaitkan perkembangan otak dan komponen syaraf terhadap perilaku, intelijensi, minat, bakat, dan kreativitas. Yang kelima, mahasiswa mampu membedakan karakteristik kepribadian. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme terjadinya perhatian, pengamatan, memori, lupa, motivasi, emosi, belajar, berpikir, dan berbahasa. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan implikasi psikologi dalam pendidikan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memotivasi dirinya sebagai calon guru dan memotivasi siswa atau peserta didiknya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengatasi kesulitan belajar, memahami cara belajar atau gaya belajar siswa. Mata kuliah ini akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Adapun pertemuan pertama akan membahas tentang definisi psikologi beserta ruang lingkup psikologi. Pertemuan kedua membahas tentang latar belakang berdirinya ilmu psikologi. Yang pertemuan ketiga mempelajari tentang pengaruh psikologi terhadap ilmu-ilmu lainnya, khususnya ilmu pendidikan. Yang keempat, mengetahui aliran-aliran dalam psikologi. Yang kelima, memahami struktur saraf dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Pertemuan keenam, memahami atau mempelajari hubungan intelijensi dengan minat bakat dan kreativitas. Pertemuan ketujuh membahas tentang jenis-jenis kepribadian peserta didik. Pertemuan 8 diisi dengan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 mempelajari tentang proses terjadinya perhatian dan pengamatan. Yang ke-10 mempelajari tentang terbentuknya memori, ingatan, dan proses terjadinya lupa dalam belajar. 11 mempelajari tentang motivasi. Pertemuan ke-12 mempelajari tentang emosi dan mekanisme terjadinya emosi. Pertemuan 13 mempelajari tentang proses belajar dan tipe-tipe belajar. Pertemuan ke-14 mempelajari tentang proses berpikir dan bagaimana proses bahasa dan masalah-masalah dalam bahasa. Pertemuan ke-15 mempelajari tentang peranan psikologi dalam pendidikan, terlebih di dalam peranan dalam hal konseling di dunia pendidikan. Pertemuan ke-16 diisi dengan ujian akhir semester. Mata kuliah ini menggunakan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok, dan juga role play atau bermain peran. Serta dibekali bagaimana menangani kasus-kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan psikologi. Dalam hal penilaian, mata kuliah ini menggunakan metode kuis di setiap awal pertemuan, menggunakan tes maupun penilaian kepribadian peserta mata kuliah ini. Yang selanjutnya menjadi penilaian adalah bagaimana penilaian sikap terhadap peserta mata kuliah ini. Juga menilai tentang kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.
dalam proses pembelajaran. Demikian penyampaian rencana pembelajaran semester mata kuliah Psikologi Umum di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Bengkulu. Berikutnya mari kita saksikan tayangan video pembelajaran mata kuliah Psikologi Umum dengan bahasan motivasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sudah makan siang? Sudah. Oke. Perkuliahan hari ini mari kita awali dengan sama-sama membaca salat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mata kuliah. Lalu kita sudah membahas tentang emosi. Ingat tentang pertemuan minggu lalu tentang emosi? Oke. Apa emosi? Siapa? Oke. Dua jenis emosi ya, emosi positif dan emosi negatif. Minggu ini pembahasan kita tentang kenapa harus ada mata kuliah Psikologi Umum ini, ada pembahasan soal mata kuliah ini nanti akan menjelaskan tentang di antara banyak capaian pembelajaran tentang bagaimana mekanisme motivasi. Ketika mendengar kata motivasi, apa yang terbesit dalam pikiran teman-teman? Siapa aja boleh? Ya, silakan. Penyemangat. Harapan yang disebutkan oleh teman-teman itu ketika terbesit kata motivasi, semuanya betul. Jadi bahwa motivasi itu sebagai penyemangat, sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu ya betul. Untuk mencapai keberhasilan juga betul. Ya. Untuk mencapai tujuan betul. Harapan itu motivasi. Jadi sudah jadi ahli semuanya bisa mendefinisikan motivasi. Ya. Semuanya betul bahwa motivasi itu dorongan, sebuah kekuatan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Gunanya apa melakukan sesuatu itu? Untuk mencapai tujuan. Motif ya. Berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya bergerak. Orang yang sudah tidak punya harapan itu hanya orang mati. Jadi kalau kalian sudah nggak punya harapan, sudah salah, sebodoh lah, apatis lah, ya, seperti apa? Tidak akan melakukan sesuatu, tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan dalam diri, maka dia seperti orang yang sehingga motif itu adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang. Nah, motif ini tidak berdiri sendiri teman-teman. Ternyata motivasi itu dipengaruhi oleh internal. Berarti apa motivasi? Di dalam diri. Kalau eksternal berarti menurut Bimo Wargito motivasi itu mengandung 3 aspek. Pertama, keadaan yang mendorong dan kesiapan bergerak dalam diri seseorang yang timbul karena kebutuhan jasmani, lingkungan maupun mental, pikirannya, ingatannya, kecerdasannya. Juga motivasi itu sangat dipengaruhi ya pada aspek perilaku. Sehingga orang yang punya motivasi itu kemudian dia perilakunya, sikapnya mengarah kepada motivasi, pada cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian sasaran atau tujuan yang dikejar. Pengen lulus 3,5 tahun IPK-nya 4,
Motivasi kan itu? Motivasi nggak? Lalu kemudian diikuti oleh milih temannya, cari milih teman yang bisa menunjang prestasi atau IPK dia. Sikapnya datang ke kampus, pakaian rapi, bersih, sebelum ke kampus mandi dulu. Yang jadi guru teladan. Gimana mau jadi mahasiswa lulus IPK 3,5 tahun kalau ke kampus nggak mandi, ya kan? Tugas tidak dikerjakan, pasti kerjakan terlambat dulu, ya kan? Gimana mau mencapai itu? Maka semua sikapnya berlakunya mengarah kepada apa yang ingin dia capai. Menurut Gottlieb ya, seorang pakar motivasi ya dari Eropa menyebutkan bahwa 3 ciri motivasi itu sebagai berikut. Orang punya motivasi itu kalau dia terdorong berbuat dan melakukan sesuatu. Bahwa dia melakukan sesuatu itu memang ada hasrat itu, ada hendaknya itu ada. Ya. Kemudian langsung mengarahkan energi untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau itu di luar dari tujuannya dia tidak akan baik intensitas untuk mencapai tujuan itu. Jadi meskipun dia dihajar lagi mood gak bagus, ya kan, kawan lagi tidak bisa diajak kompromi karena kiriman telat, terus kemudian jadi tidak semangat, ya kan. Tapi dia punya keinginan bahwa aku itu pengen lulus tepat waktu, maka itu ciri orang punya motivasi. Motivasi juga teman-teman bisa dibagi ya menjadi 3. Pertama, motivasi itu sebagai inferensi. Apa inferensi itu? Motif itu bisa tidak terlihat. Kita melakukan sesuatu sudah secara otomatis. Kita nggak sadar karena kita ingin mencapai sebuah tujuan, ya kita lakukan seperti biasa saja. Ya. Semua berlalu begitu saja untuk mengarah pada sebuah. Yang kedua, motif sebagai eksternal. Dia nampak. Kita sadari bahwa seseorang itu melakukan itu terus-menerus begitu karena dia punya. Kita melakukan sesuatu itu, kita untuk mencapai tujuan itu harus begini. Itu didesain. Jam alarmnya dihidupkan pada jam sekian. Itu sebagai pengingat, tugas, kuliah. Itu eksplorasi. Atau motif itu sebagai prediktor. Perilaku sesuatu itu dilakukan untuk memprediksi. Motivasi itu bisa internal, bisa eksternal ya. Motivasi secara internal ya orang butuh makan, butuh minum, gitu ya. Atau dia faktor psikis secara internal. Orang butuh kasih sayang ya. Setiap orang itu kan pasti butuh itu ya. Ingin diperhatiin ya. Atau kebutuhan yang lain harga diri. Dia melakukan sesuatu itu karena harga diri. Ya. Dia melakukan sesuatu karena ini aku loh, harus menunjukkan bahwa aku bisa. Nah, kemudian motivasi karena eksternal dipengaruhi oleh lingkungan, ya, kita lihat lingkungan, ya, kemudian pola asuh. Pola asuh yang baik tentu akan mendorong kita untuk terus berprestasi, untuk menjadi yang terbaik. Tapi ada pola asuh yang membuat kita menjadi kerdil, dimanja terus, ya, apa-apa minta, tidak ada usaha untuk menggapai sebuah prestasi. Untuk memahami motif ya secara lebih mendalam dari siklus dasar di atas tadi ya, faktor yang paling penting adalah kognitif ya, bagaimana kira-kira akal kita digunakan untuk mengasah motif. Nah, ada beberapa teori ya motivasi ya. Pertama
teori dorongan bahwa seseorang itu melakukan sesuatu karena dia punya cita-cita, atau insentif orang melakukan sesuatu karena ada reward dan punishment, ada penghargaan dan hukuman, ada teori proses terbalik. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu, dia ingin mencapai sesuatu dengan teori. Ada level optimal. Bagaimana orang melakukan sesuatu ya berusaha semaksimal mungkin. Ini ada jenis motif ya, ada motif fisiologis, kebutuhan jasmani ya, udara segar, kebutuhan biologis itu fisiologis. Ada motif sosial, dikarenakan motif sosial karena sangat kompleks. Seseorang bagaimana merasa sangat penting untuk bisa mempelajari berperilaku dalam sebuah kelompok, sebuah komunitas. Seperti piramida terbalik ya, motivasi seseorang. Dan ini bertahap. Ini kebutuhan fisiologis ya. Kebutuhan fisiologis dasar makan, minum, kebutuhan biologis ya, udara. Dia baru bisa beranjak kepada kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan kedua, kebutuhan rasa aman ya. Kalau ini sudah terpenuhi, baru dia berpikir dengan punya rumah, punya tempat tinggal. Kalau ini yang di bawah belum terpenuhi, dia kan belum akan bicara soal rumah, mau makan aja susah kan. Kemudian sosial, bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Ini baru dia akan penuhi kalau dia sudah punya kenyamanan. Kemudian kebutuhan penghargaan, soal harga diri. Dia tidak lagi bicara sosialisasi, banyak teman, tapi bagaimana nanti di dalam pertemanannya itu dia dihargai, dihormati, tidak hanya sekedar menjadi pengekor, tapi dia berpengaruh dalam lingkungan. Ya. Nah kalau ini sudah, baru dia akan beranjak pada aktualisasi diri. Dia ingin tunjukkan kemampuan yang dia punya itu ini loh. Ketika semuanya dia sudah merasa tercukupi dari fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, baru dia akan beraktualisasi. Seorang belum akan beraktualisasi diri kalau 4 piramida yang di bawahnya itu belum terpenuhi. Oke, ada juga ini ya, dalam pandangan psikologi Islam yang membantah teori Maslow ini. Ini kan teori Maslow namanya. Kalau dalam Islam justru membantah ya. Ada teori yang menjelaskan piramida ini justru dibalik. Kakinya di bawah. Jadi kebutuhan pertama seseorang itu aktualisasi diri. Kalau dia sudah bisa beraktualisasi, maka kemudian dia butuh penghargaan. Kemudian dia bersosialisasi. Dari situ dia mendapatkan rasa aman dan fisiologis. Sehingga fisiologis itu ikuti saja. Kalau orang sudah beraktualisasi, bersosialisasi, kemudian mengaktualisasikan dirinya, berinteraksi dengan orang, maka kebutuhan keamanan kemudian fisiologis itu akan mengikuti. Saya mau bertanya, silakan sebelum nanti bapak yang bertanya. Oke, good. Arif ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana meningkatkan motivasi siswa yang mageran? Beri aplaus dulu dong temennya.
Jadi ini kan lagi eranya mager ya. Termasuk kita semua ya. Udah balik ke kos, kita mas mana ya? Males gerak, ya, mager. Kerjaannya di kamar, scroll TikTok ya, scroll Instagram gitu ya, game, peduli lah dengan lingkungan sosialnya ya kan. Ini fenomena yang umum terjadi ya sekarang dialami kita semua, apalagi anak-anak Gen Z ya, pasti yang di bawah lagi dari milenial. Mereka lahir itu sudah dalam keadaan dunia teknologi, dunia digital. Mereka lahir saja sudah di-download ya. Maka terus gimana biar meningkatkan motivasi mereka? Dan kalau mereka diceramai mereka marah, ya. Mereka diingatkan ngamuk, ya kan? Dikerasi dikit mereka ngambek. Kan itu generasi mager itu kan. Terus gimana biar meningkatkan motivasinya? Bahwa perlu kita ingat bahwa setiap generasi siapapun orangnya, setiap orang ini orangnya, setiap orang itu pasti punya cita-cita, punya tujuan. Cuma karena kalau generasi mager itu nggak punya tujuan hidup, jalani aja, enjoy aja, ya. Bahwa setiap orang itu pasti punya cita-cita. Terpenting bagi generasi Gen Z, generasi mageran itu, cita-cita itu tujuan is okay, tapi caranya mereka sudah bisa tentukan sendiri. Maka tidak akan mungkin memotivasi Gen Z, generasi yang mageran itu dengan motivasi lain. Karena mereka pasti sudah punya tujuan, mereka pasti punya cita-cita. Tinggal mengarahkannya itu kita selalu memberi opsi-opsi. Gen Z ini, maka minat Gen Z ya. Gen Z ini paling pantang untuk ditantang. Karena bagi mereka semua bisa mereka lakukan dengan digitalnya. Maka kasih opsi-opsi, kasih tantangan-tantangan, kasih challenge-challenge. Kalau kamu berani nggak buat gini, lakukan ini. Kalau kamu hebat nanti rewardnya ini. Kalau enggak, cemen kamu. Itu Gen Z. Mereka pantang kalau ditantang itu. Karena menurut mereka semua mereka bisa lakukan. Karena pengaruh dari digital. Maka menghadapi siswa, menghadapi generasi Z yang mager itu, kasih mereka tantangan-tantangan agar mereka terpacu. Nah, mereka kan jarang bergerak. Maka ketika dikasih tantangan, mereka akan mencoba tantangan-tantangan. Itu Gen Z. Beda dengan generasi-generasi sebelum itu ya, cenderung ya slowly ya. Karena yakin bahwa sesuatu itu bisa dilakukan kalau kita sungguh-sungguh. Kalau Gen Z kan, kita sungguh-sungguh belum tentu dapat kan. Tapi kalau dikasih challenge, ditantang, mereka ingin buktikan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, memecahkan sebuah masalah. Oke, ini ya. Kita coba kupas teori motivasi dalam pembelajaran. Silakan bagi kelompok, 4 kelompok. Nanti kelompok 1 akan menerangkan tentang teori dorongan, kelompok 2 tentang teori insentif, kelompok 3 teori proses terbalik, ya, kelompok 4 teori level optimal. Silakan dibagi kelompok 1 ya di 2 baris ini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Secara ringkas saja teorinya apa, contohnya dalam pembelajaran seperti ini. Silakan, kita beri waktu 5 menit. Kita berikan teori sama contohnya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan apa temuannya. Teori dorongan merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi yang membahas faktor-faktor
yaitu suatu konsep dalam ekonomi dan manajemen yang mengacu pada penggunaan insentif seperti hadiah atau hukuman untuk mendorong individu atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan tujuan tertentu. Contohnya yaitu mendapat nilai bagus dari maraton untuk menerima kita atau mengambil posisi baru di tempat kerja untuk mendapatkan kenaikan gaji. Kelompok 3. Itu dia akan melakukan terbalik ya. Oke, good. Kelompok 4. Adalah konsep dalam psikologi yang mengacu pada tingkat kesulitan atau kompleksitas tugas yang tepat untuk maksimalkan kerja seseorang. Teori ini menyatakan bahwa performa seseorang akan optimal saat mereka dihadapkan pada tugas yang memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, yaitu dalam konteks pendidikan. Teori level optimal dapat diterapkan dalam ketentuan tingkat kesulitan peraudian. Misalnya, ketika seorang guru menyusun ujian matematika untuk siswa kelas 5, pentingnya untuk memastikan bahwa soal tingkat tersebut mampu mempunyai rata-rata untuk siswa di kelas. Oke. Good. Sudah close untuk semua. Saya mau bertanya? Ada diskusi? Kelompok 2, mau bertanya ke? Silakan. Bagaimana cara mengatasi sifat pemarah? Nanti ada kelompok 1. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi yang itu adalah bagaimana cara untuk mengatasi rasa malas. Yang pertama itu kita tidak usah menunda-nunda sesuatu kegiatan. Yang kedua itu kita harus berpikir, jangan berpikir selalu ada hari esok untuk mengerjakan sesuatu, dan juga buang rasa cepat bosan untuk mengerjakan apa yang gitu. Beri aplaus. Lagi mau bertanya? Ini Pak, kelompok dari kelompok 4. Oke, kelompok 4. Bagaimana teori proses terbalik dapat mempengaruhi individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan? Ada kelompok? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Yang 4, teori proses terbalik pada individu, kelompok, dan masyarakat. Teori proses terbalik TPT memiliki dampak signifikan pada individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa poin intinya. Dampak bentuk persepsi dan keyakinan dapat mengakibatkan individu memandang dirinya dan memahami peristiwa dan keadaan. Beri aplaus dulu. Kita akhiri. Kita akan absen dulu ya. Michael, Sakti, Devita, Sandi, Ina. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari sama-sama kita lepaskan dengan doa.